Kepemilikan adalah siapa yang memiliki hak dalam kepemilikan sesuatu di masyarakat. Kapitalisme berpandangan, sesuatu di masyarakat itu dimiliki oleh pribadi. Dalam doktrin ideologi kapitalisme, tidak ada kepemilikan yang khusus untuk negara atau kepemilikan umum masyarakat. Sebaliknya, ideologi sosialisme berpandangan, segala sesuatu wajib dimiliki oleh publik dan tidak ada kepemilikan khusus untuk pribadi atau negara. Islam menetapkan kepemilikan dalam 3 jenis, yaitu: pertama, kepemilikan individu atau pribadi; kedua, kepemilikan negara; ketiga, kepemilikan umum atau masyarakat. Kepemilikan individu telah ditetapkan dengan banyak hukum, di antaranya hukum-hukum waris yang menjadikan bagian untuk individu di dalam harta yang diwariskan, hukum-hukum kontrak atas tenaga dan jasa, hukum-hukum berburu, syirkah atau perseroan, dan banyak lagi. Kepemilikan negara telah ditetapkan dengan banyak hukum, di antaranya jizyah, khumus rikaz, kharaj, fa'i, dan anfal. Kepemilikan umum ditetapkan dengan hukum-hukum berserikatnya masyarakat atas air, padang, api, dan tambang yang depositnya besar seperti besi, mangan, dan lainnya. Islam berpandangan masyarakat memiliki 3 penyusun. Masing-masing penyusun memiliki keperluan khusus dan yang harus dipenuhi secara tabi'i dari harta yang dimiliki. Ia tidak terpaksa merampas selain apa yang ia miliki. Penyusun masyarakat ini adalah: pertama, individu masyarakat, yakni penduduk. Individu sebagai manusia yang hidup di masyarakat memiliki kebutuhan khusus seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan manusia sebagai manusia ini harus dipenuhi. Karena itu, Islam menetapkan bahwa individu memiliki hak untuk memiliki apa yang bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Kedua, negara yang bertugas melakukan riayah asyu'un masyarakat. Negara dengan sifatnya sebagai pemelihara urusan rakyat harus memiliki harta yang bisa digunakan untuk melakukan kewajibannya terhadap rakyat, melindungi rakyat dan negeri dari bahaya internal dan eksternal, serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, Islam menetapkan bahwa negara memiliki hak untuk memiliki kepemilikan tertentu atas harta sehingga bisa melakukan kewajibannya tanpa perlu pada harta individu. Ketiga, masyarakat dengan sifat kolektifnya. Demikian juga ada kebutuhan-kebutuhan rakyat secara umum, yaitu kebutuhan mereka sebagai komunitas manusia. Kebutuhan itu semisal pada gembalaan, hutan, sungai, pantai, jalan, pusat pendidikan atau sekolah, layanan kesehatan, dan lainnya. Islam telah mengkhususkan kepemilikan untuk masyarakat yang bisa mengantarkan untuk menjaga mereka, menghalangi keterpecahan mereka, serta menjaga kelangsungannya tanpa perlu pada harta individu atau harta negara. Kepemilikan umum adalah izin asy-syar'i kepada masyarakat dalam memanfaatkan harta tersebut. Harta-harta ini terrealisasi dalam 3 jenis. Pertama, harta yang dinilai sebagai bagian dari fasilitas umum, yang jika tidak tersedia untuk masyarakat, maka mereka akan terpecah atau berselisih dalam mencarinya. Kedua, tambang yang berlimpah. Ketiga, sesuatu yang tabiat pembentukannya menghalangi individu untuk menguasainya. Nabi SAW bersabda, manusia berserikat dalam 3 hal: air, padang, dan api. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Itu artinya air seperti sungai, laut, pantai, dan danau, padang yang luas di gunung, dataran, sabana, dan juga hutan. Api dengan makna sumber api seperti kayu, tambang, dan batu bara, minyak, dan gas. Semuanya adalah milik umum. Artinya, barang-barang itu dan apa yang dihasilkan darinya termasuk dalam harta yang dimiliki oleh semua individu rakyat secara bersamaan. Semuanya dimungkinkan untuk memanfaatkannya secara langsung atau melalui pengaturan tertentu yang dilakukan oleh negara. Adapun tambang mineral yang tidak terputus, yakni depositnya besar, Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan dari Abyad bin Hamal bahwa dia pernah menghadap kepada Rasulullah SAW dan meminta tambang garam. Lalu beliau memberikan tambang tersebut. Ketika ia hendak pergi, seseorang dari majelis berkata, "Tahukah Anda apa yang Anda berikan? Tidak lain Anda memberikan kepada dia sesuatu laksana air yang terus mengalir."
Ia, perawi tersebut berkata, lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Air yang terus mengalir yakni tidak terputus, menyerupakan garam yaitu mineral dengan air yang terus mengalir karena tidak terputus. Hal itu menunjukkan bahwa mineral semisal ini, yaitu tambang berbagai mineral seperti besi, tembaga, fosfat, uranium, emas, perak, dan lainnya, termasuk sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Adapun sesuatu yang tabiatnya menghalangi, sesuatu itu menjadi milik individu, seperti jalan, pita gelombang nirkabel, gorong-gorong air dan udara, sekolah, rumah sakit, dan universitas negara. Kepemilikan individu atas jalan, gorong-gorong, atau rumah sakit negara akan menghalangi individu lain untuk memanfaatkan harta-harta ini.